Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat memasuki materi di bab yang baru, yaitu tentang materi genetika. Oke, sekarang kita akan bahas ya mengenai apa itu materi genetika. Jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang materi genetika. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat kromosom, gen, DNA. Jadi nanti kita akan bahas tentang kromosom, gen, DNA dan apa kaitannya satu sama lain. Kemudian nanti juga kita akan belajar mengenai sintesis protein. Nah, di sini kan ada bahan-bahannya yaitu DNA dan RNA, sedangkan prosesnya itu ada dua tahap yaitu transkripsi dan translasi. Nanti kita bahas ya. Sebelum kita membahas tentang materi genetik lebih jauh, kita harus mengetahui dulu dasar-dasar dari materi genetik, yaitu ada kromosom, ada gen, dan DNA. Kemudian hubungannya apa? Nah, kita bahas ya. Kita lihat gambar ini. Ini adalah manusia. Di manusia itu pasti terdapat sel ya. Nah, sel manusia ini di dalamnya itu pasti ada nukleus atau inti sel ya yang mengatur aktivitas seluruh sel. Nah, di dalam nukleus ini terdapat yang namanya kromosom. Kromosom ini bentuknya kayak X ya untuk yang contoh satu ini. Jadi kromosom kalau misalkan kita untaiannya itu kita buka nih, ini kan kita buka nih ceritanya. Kita buka, ini merupakan apa sih? Jadi dia itu merupakan kayak benang-benang yang berpilin atau yang menggulung protein histon. Nah, yang merah-merah ini adalah protein histon. Jadi protein histon ini digulung oleh kayak tali gini ya. Tali ini dinamakan dengan DNA. Ya, jadi kromosom itu merupakan untaian DNA yang membungkus protein histon. Ya, kalau misalkan kita perbesar lagi nih si talinya, kita perbesar nih, dia tuh kayak bentuknya kayak gini ya, double helix atau untaian ganda. Nah, lihat. Jadi untaian ganda itu maksudnya apa nih? Ini satu untai, kemudian ini satu untai. Jadi dia ada dua untai atau dinamakan dengan double helix. Oke, kita lihat pengertiannya nih. DNA adalah untaian ganda, ya betul ya, untaian ganda atau double helix, polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histon. Nah, jadi si DNA ini dia menggulung protein histon yang merah ini, ya. Dan lama-kelamaan dia akan membentuk benang kromatin atau kromosom. Ya, kalau misalkan kita lihat dari sini ya arahnya. Nah, ini double helix. Double helix itu kan kalau misalkan diperbesar ya, kalau misalkan lama-kelamaan diperkecil, dia akan membentuk gambarnya diperkecil, kita akan lihat dia membentuk gulungan yang menggulung protein histon. Jadi si DNA ini dia menggulung protein histon yang merah-merah ini sehingga lama-kelamaan dia menjadi gulungan atau pintalan yang memadat, dinamakan dengan kromosom. Ya, ulangi. Ini DNA, DNA itu double helix, dia akan menggulung protein histon yang merah-merah ini. Kemudian lama-kelamaan dia akan memadat dan membentuk kromosom. Ya, kromosom ini berada di inti sel atau nukleus eh, sel manusia kayak gitu ya. Sedangkan satu lagi nih gen. Gen itu apa sih? Nah, gen itu adalah pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa DNA. Jadi misalkan dari sini sampai sini dia adalah gen karena dia pembawa sifat. Misalkan dari sini sampai sini dia adalah gen karena dia membawa sifat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Oke, pertama yang akan kita bahas yaitu kromosom. Nah, kita lihat dulu bagian-bagian kromosom ya. Nah, bentuknya itu kayak gini ya, kurang lebih kayak kali. Ini untuk contoh yang lengkapnya kayak gini ya. Ini ada lengan panjang dan lengan pendek. Jadi ini tuh disebut dengan lengan ya. Ini lengan panjang, kemudian ini lengan pendek ya. Kemudian di tengahnya ini ada apa nih? Di tengahnya itu ada yang namanya adalah sentromer atau senternya ya. Ukurannya itu berapa? Ukurannya itu 0,2 sampai 20 mikrometer atau 10 pangkat min 6 ya. Jadi ini ukurannya sangat kecil sekali. Ini merupakan bagian-bagian kromosom. Selanjutnya kita akan bahas kromosom berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya autosom, ada yang namanya genosom. Autosom itu merupakan kromosom tubuh yang membawa sifat atau ciri dari sel-sel tubuh. Ya. Kemudian yang kedua ada genosom. Nah, genosom ini merupakan kromosom kelamin yang membawa ciri atau jenis kelamin. Ya, jadi kalau genosom ini terdiri ada dua macam, ada yang X dan ada yang Y. Kalau X dan X dia bergabung akan menjadi perempuan. Kalau laki-laki X dan Y ya, itu. Nanti kita bahas lebih lanjut.
Sedangkan berdasarkan bentuknya atau letak sentromernya ini ya, sentromer yang tengah tadi, yang tengah tadi, si kromosom ini dibagi menjadi dua macam. Dua macam, maaf, dibagi menjadi 4 macam. Ada yang namanya telosentrik. Nah, telosentrik itu dia lengannya satu karena sentromernya itu ada di ujung ya. Jadi lengannya satu. Kemudian yang kedua ada akrosentrik. Akrosentrik itu si sentromernya itu hampir di ujung sehingga dia menjadi dua lengan ya, tapi yang satu kecil, yang satu panjang. Yang ketiga ada submetasentrik. Ini ya sentromernya di tengah, kemudian sama si lengannya itu ada dua, yang satu panjang dan yang satu pendek, namun arahnya yang berbeda gitu ya, beda sama yang akrosentrik tadi. Dan yang terakhir ada metasentrik. Metasentrik itu ini lengannya hampir sama ya, dan sentromernya itu di tengah gini. Itu ya. Jumlah kromosom manusia, di mana tadi kita bahas jumlah kromosom manusia itu kan ada dua macam ya. Ada kromosom autosom ya, autosom itu sel tubuh ya. Kemudian yang kedua ada kromosom genosom atau yang dibawa di sel kelamin. Nah, kita lihat sekarang jumlah kromosom manusia. Jumlah kromosom manusia itu kan ada totalnya ada 23 pasang yang terdiri dari 22 autosom dan satu pasang genosom. Nah, kita lihat ini nih. Untuk pria, nah lihat ini ada 22 pasang kan? 22 pasang atau kalau dijumlahkan ini ada 44 ya. 44 autosom. Kalau misalkan per pasangan kita bacanya 22 pasang. Kalau misalkan jumlah berarti ada 44. Ini yang autosom ditambah dengan ini satu pasang genosom atau XY. Ini juga dua ya, jumlahnya dua tapi disebut dengan satu pasang. Nah, perbedaannya pria dan wanita itu hanya pada kromosom XY dan XX. Jadi kalau untuk laki-laki dia itu pasangan yang ke-23-nya itu adalah XY, sedangkan untuk perempuan yang pasangan ke-23-nya itu adalah XX ya. Jadi totalnya adalah yang sel tubuh itu ada 44A plus XX untuk perempuan ya, berarti ini 44 jumlahnya plus XX untuk perempuan atau XY untuk laki-laki. Atau kalau misalkan kita lihat dari pasangannya, berarti disebutnya 22 ya, 22 pasang autosom. Ini 22 pasang autosom ditambah satu pasang genosom XY atau XX ya. Kita lihat ini berarti kalau ini adalah jumlahnya, kalau ini adalah pasangnya gitu ya, untuk membedakan. Kemudian kalau sel somatis atau sel tubuh itu biasanya disebut dengan diploid atau MM ya. Sedangkan satu lagi ini nih ada sel kelamin atau sel gamet, ini biasanya hanya terdapat pada sperma dan ovum saja ya. Jadi hanya terdiri dari 23 buah yang terdiri dari 22A plus X atau Y. Jadi X atau Y, bukan XX atau bukan XY ya. Hanya X dan Y saja sehingga dia disebut dengan haploid atau N. Ya, ini diploid NN, ini haploid atau N. Itu ya perbedaannya. Oke, sekarang kita masuk ke gen dan DNA. Pertama kita akan lihat dulu gambar gen ya. Ini adalah satu gen. Ini satu gen yang membawa sifat A besar, kemudian ini adalah satu gen yang membawa sifat A kecil. Kalau misalkan ini ada dua macam gen, berarti disebut dengan alel ya. Jadi alel itu merupakan pasangan gen. Jadi kalau misalkan berdua dia adalah alel. Kalau misalkan dia hanya sendiri disebut dengan gen. Itu ya yang membedakan gen dan alel. Selanjutnya, gen ini kan dia membawa sifat ya. Ini gen membawa sifat A besar, kemudian ini gen membawa sifat A kecil. Kalau dia membawa sifat A besar dan A kecil berarti disebut dengan alel heterozigot karena dia berbeda ya. Kalau misalkan dia membawa sifat A besar dan A besar berarti dia disebut dengan alel homozigot ya, homozigot dominan karena dia besar. Kalau misalkan dia membawa sifat A kecil dan A kecil berarti dia sama disebut dengan alel homozigot. Yang membedakannya adalah dia resesif karena dia kecil ya. Jadi kalau besar itu dominan, kalau kecil itu resesif. Jadi kalau misalkan AA dia adalah alel homozigot dominan, kalau A kecil dia adalah alel homozigot resesif. Itu ya yang membedakannya. Sekarang kita akan membahas tentang DNA. DNA ini seperti yang tadi telah kita bahas yang merupakan rantai polinukleotida gitu ya. Rantai polinukleotida yang berbentuk double helix atau untai ganda. Nah, kalau misalkan kita lihat di film-film tuh biasanya suka ada gambar DNA, misalkan di Spider-Man ya. Nih suka ada nih yang kayak gini kan, ini merupakan DNA. Betul, itu adalah DNA. Jadi rantai ganda, jadi yang berbelok-belok.
Nah, yang berbelok-belok ini kita sekarang akan pelajari lebih dalam. Kita langsung saja ke sini, ke struktur DNA yang lebih lengkap. Jadi, kalau DNA itu merupakan rangkaian dari nukleotida-nukleotida sehingga disebut dengan polinukleotida. Ingat, polinukleotida. Poli itu banyak, nukleotida ini sekarang kita akan bahas. Jadi, polinukleotida itu merupakan rangkaian-rangkaian dari nukleotida. Nukleotida itu apa sih? Nah, sekarang kita lihat nih. Nukleotida itu merupakan gabungan dari fosfat. Fosfat itu ini adalah yang merah-merah. Astagfirullahaladzim. Yang putih ya, maaf. Yang putih ini, yang bulat-bulat ini adalah fosfat. Kemudian setelah fosfat ini adalah gula, namanya gula deoksiribosa. Kan seperti namanya ya, DNA itu adalah deoksiribosa acid ya. Jadi ini merupakan gula. Gula. Dan yang terakhir adalah basa nitrogen. Ini adalah nih basa nitrogen ini. Basa nitrogen ini adalah yang membentuk sifat atau sifat-sifat yang ada di dunia gitu ya, yang ada di makhluk hidup. Karena merupakan kolaborasi atau kode-kode yang berbeda. Jadi nanti diartikannya dengan sifat yang berbeda-beda juga gitu. Jadi nukleotida itu merupakan pasangan atau serangkaian dari fosfat, kemudian gula dan basa nitrogen. Itu adalah satu nukleotida. Berarti ini adalah 2 nukleotida ya. Ini 3 nukleotida. Ini 4 nukleotida. Nah, kenapa dinamakan polinukleotida? Karena merupakan serangkaian dari nukleotida-nukleotida. Jadi disebut dengan polinukleotida. Ya. DNA itu merupakan serangkaian nukleotida-nukleotida yang berpasangan. Jadi nukleotida 1 dia akan berpasangan dengan nukleotida yang kedua, yang sini. Ini pasangannya. Nah, ini berarti pasangannya ini ya. Ini pasangannya ini. Nah, ini pasangannya ini. Jadi, kenapa disebut double helix? Karena ada 2 rantai. Ini rantai yang pertama, ini rantai yang kedua. Kemudian nanti dia berpilin. Kayak gitu ya. Oke, itu tentang nukleotida. Sekarang kita akan bahas mengenai basa nitrogennya. Basa nitrogen itu ada 2 macam. Ada yang namanya basa purin, yaitu terdiri dari adenin dan guanin. Ada yang namanya basa pirimidin, ada timin dan sitosin. Ini bahasa Indonesianya pakai S ya. Kalau pas pakai bahasa Inggris itu biasanya C inisialnya, tapi sama aja itu adalah sitosin. Kita lihat nih di basa nitrogen, ini aja nih yang gampang. C dan G ya, C dan G, betul. C itu ada sitosin, G itu adalah guanin. Jadi guanin dan sitosin dia akan selalu berpasangan. Ya, akan selalu berpasangan. Sama dengan adenin dan timin, dia akan selalu berpasangan. Jadi kalau kemana-mana pun kalian cari, misalnya T, dia pasti akan berpasangan dengan A. Ya, kalian cari di mana G itu pasti akan berpasangan dengan S atau C ya. Yang membedakannya adalah rantainya. Jadi kalau misalkan A dengan T itu dia rantainya cuma 2 rangkap. Sedangkan kalau G sama S atau C gitu ya, dia rangkapnya rangkap 3. Itu nih. Ini nih yang membedakan. Ini 2 rangkap, ini 3 rangkap. Gitu ya. Jadi DNA itu merupakan pasangan dari nukleotida ini, nukleotida 1, nukleotida 2 dipasangkan dengan basa nitrogen di dalamnya ya, yang beruntai atau berpilin, lama-kelamaan dia akan menjadi kromosom kan ya. Nah, si DNA ini dia itu akan membawa sifat, jadi kalau misalkan dia ada puluhan atau ratusan DNA, dia akan membentuk gen. Gen itu nanti akan menjadi, kalau berpilin-berpilin gitu ya, lama-kelamaan dia akan menjadi kromosom. Kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, DNA itu letaknya dia ada di nukleus, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA itu lebih banyak ya, biasanya dia ada di nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. Biasanya banyak di ribosom karena dia nanti akan dipakai untuk proses sintesis protein. Untuk strukturnya, perbedaan DNA dan RNA, kalau DNA itu rantainya panjang, kemudian dia untai ganda atau double helix. Kalau RNA itu rantainya biasanya lebih pendek dan untainya cuma satu atau tunggal atau disebut dengan single strand ya, itu perbedaannya. Nah, gula pentosa, nah tadi kan di nukleotida itu kan ada gula ya, yang membedakan DNA dan RNA itu adalah gula, nama gulanya. Kalau di DNA itu deoksiribosa, kalau di RNA itu ribosa. Ini sesuai dengan namanya, deoksiribosa nucleic acid. Kalau ini ribosa nucleic acid gitu ya. Perbedaannya adalah di deok ini cuma ribosa. Deoksiribosa ini ribosa gitu ya.
Kalau selanjutnya adalah basa nitrogennya. Kalau tadi kan kita bahas yang di DNA itu purinnya itu adenin dan guanin, kemudian pirimidinnya itu timin dan sitosin. Kalau di RNA purinnya itu adenin dan guanin, ini sama, yang membedakannya itu di pirimidin, urasil dan sitosin. Jadi tidak ada timin. Timinnya itu diganti dengan urasil. Ya, itu yang membedakannya. Kemudian kadarnya, kalau DNA itu tetap, kalau RNA itu berubah-ubah sesuai dengan sintesis protein. Betul. Dan yang terakhir ada fungsinya. Untuk DNA itu fungsinya untuk membawa materi genetik dan mengatur proses sintesis protein, sedangkan RNA itu adalah pelaksana sintesis proteinnya. Itu ya yang membedakan antara DNA dan RNA. Yang terakhir kita akan bahas tentang sintesis protein nih. Proses sintesis protein dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada transkripsi, yang kedua ada translasi. Yang pertama kita akan bahas mengenai transkripsi. Jadi transkripsi ini merupakan proses sintesis protein yang pertama yang terjadi di dalam nukleus atau inti sel. Nah, ini prosesnya itu adalah pencetakan mRNA atau RNA messenger ya kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya adalah RNAD atau RNA duta. Jadi messenger atau duta itu sama pembawa ya. Membawa kodon itu adalah kode-kode genetik ya yang nanti menjiplak rantai DNA sense. Nah, nanti si DNA itu dijiplak ya yang akan membentuk asam-asam amino ya. Kita lihat coba gambarnya. Ini kan yang biru tua dan biru muda ini kan merupakan DNA ya, double helix DNA. Kan DNA itu kan di tengahnya itu si basa nitrogennya itu kan mempunyai ikatan hidrogen ya, ada yang 2 rangkap, ada yang 3 rangkap. Nah, si ikatan hidrogennya itu dilepaskan dengan menggunakan enzim helikase. Jadi si DNA-nya itu terbuka ya, si ikatan hidrogennya itu terbuka atau terlepas dengan enzim helikase tadi. Nah, kemudian setelah terlepas tadi, nanti akan datang template RNA polimerase. Ya, RNA polimerase itu nanti dia akan mengubah atau mentranslate gitu ya. Mentranslate atau menjiplak ya, menjiplak rantai DNA sense. Nah, ini si kuning tadi ini merupakan RNA yang hasil jiplakan. Nah, dia itu menjiplak DNA yang dilepas tadi. Kan ini DNA dilepas ya, yang biru muda. Nah, biru muda ini dicontek atau dijiplak oleh si RNA strand tadi. Ini hasilnya ya. Nanti kita bisa lihat videonya ya. Nah, tahapan yang kedua adalah translasi, di mana di sini terjadi penerjemahan kodon-kodon atau kode-kode menjadi asam amino oleh ribosom. Nah, ini terjadi di sitoplasma, karena kan tadi terjadinya di nukleus ya, karena dia sudah terbentuk si mRNA tadi, dari nukleus itu dia akan keluar melalui membran sel dan menuju ke sitoplasma. Jadi translasi ini dia terjadi di sitoplasma. Nah, kita lihat tahapannya kayak gini nih. Nah, ini adalah si mRNA, dia itu nanti akan diapit oleh ribosom bagian subunit kecil. Ini ribosom subunit kecil, ini adalah mRNA tadi, atau RNA messenger atau RNA duta. Kemudian nanti ada RNA yang subunit besar. Nah, akan datang. Nah, kemudian setelah itu, dia akan memulai proses translasinya ya atau menerjemahkan kode-kode genetiknya. Tetapi dia tidak akan memulai sebelum adanya yang namanya AUG atau metionin atau yang disebut dengan start codon. Jadi start codon itu adalah kode yang memulai. Jadi sintesis protein itu tidak akan berlangsung ketika tidak ada namanya start codon. Jadi harus ada start codon dulu, lalu nanti si ribosom besar itu dia masuk dan melakukan proses translasinya atau translate atau menerjemahkan kode-kodenya. Jadi ketika si ribosom tadi sudah bertemu dengan AUG, si start codon tadi dia akan langsung memulai proses translasi. Ini udah nih prosesnya nih, lama-kelamaan dia akan menerjemahkan nih AUG jadi apa nih. Jadi asam amino. Nanti keluar kayak gini nih. Nah, ini adalah hasil-hasilnya ya. Hasil-hasilnya. Nih asam aminonya ini yang warna-warni ini nih. Ini adalah hasil dari translatean atau translasi si ribosom tadi. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Nah, kemudian si ribosom ini dia tidak akan berhenti ketika tidak bertemu dengan stop codon. Jadi harus bertemu dengan stop codon baru dia akan berhenti. Nah, stop codon ini ada macam-macam ya, ada UAA, UAG dan UGA. Pokoknya 3 macam ini. Ketika si ribosom bertemu dengan 3 macam codon ini berarti dia akan berhenti atau stop codon. Nah, jadi nanti hasilnya ini ya, ini asam aminonya nih, polipeptidanya ya. Kemudian
tahapannya yang tadi ya, ketika dia mulai start codon bertemu dengan ribosom itu namanya inisiasi. Kemudian ketika si ribosom mentranslate atau mentranslasi itu dinamakan dengan elongasi. Dan yang terakhir ketika ribosom bertemu dengan stop codon mau UAA, UAG atau UGA dia dinamakan dengan terminasi. Itu ya, nanti kita lihat videonya untuk lebih jelas proses sintesis protein ini ya. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi genetik ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Atau misalkan boleh ulang-ulang lagi videonya. Jadi, Ibu mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Atau misalkan ada kata-kata yang salah, boleh nanti dikoreksi. Atau misalkan boleh ditanyakan lagi ya ke Ibu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.